Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi rekan trader bersama saya Moritz pada edisi mingguan analisa kita pada kali ini. Seperti biasa kita memasuki hari yang sangat luar biasa. Pada minggu kemarin banyak sekali pergerakan-pergerakan yang terjadi pada pasar rekan trader, ditandai dengan semakin menguatnya dolar Amerika. Setelah seminggu sebelumnya dia jatuh bebas, pada minggu ini, minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu jatuh bebas. Pada minggu kemarin dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Oleh karena itu mengakibatkan banyak sekali pasangan mata uang yang mengalami pelemahan yang signifikan juga. Bagaimanakah pergerakan dari pasangan mata uang pada pasar forex pada minggu ini? Kita akan membahasnya, akan tetapi mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar pada minggu kemarin. Seperti biasa kita coba lihat mulai dari kalender ekonomi, analisa teknikal, analisa fundamental. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di kalender ekonomi minggu yang lalu ya. Kita bisa lihat dimulai pada hari Selasa IHK Jerman yang masih tetap aja stabil seperti biasa. Hari Rabu tidak ada pada prinsipnya, tapi mulai dari hari Kamis di mana ya nilai dari data inflasi walaupun inflasi sudah semakin hari mengalami pelemahan ya dan menuju ke arah yang signifikan. Kita lihat inilah yang membuat bagaimana pergerakan dolar Amerika ini perlahan-lahan memang masih tetap dibutuhkan untuk mengalami kenaikan ya, tapi sesuai dengan data inflasi menyatakan bahwa data inflasi sudah menuju ke arah yang diinginkan oleh The Fed. Dan terakhir pada PDB dari Inggris pada hari Jumat ya. Inilah sekilas dari analisa fundamental yang terjadi pada minggu lalu, dan kita bisa lihat secara teknikal di platform ya rekan trader di sini. Untuk minggu lalu kita mulai lihat rekan trader dari indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat luar biasa walaupun sempat pada hari Kamis setelah dikeluarkannya data inflasi dia sempat turun rekan trader menuju ke posisi 101.557, tapi akhirnya dia bisa kembali lagi di hari Jumat di 102. Dan kita lihat rekan trader, kalau kita membahas tentang masalah ini, kita bisa lihat bahwa argumen komentar ada antara Gubernur Federal Reserve Michelle Bowman ya, yang menyatakan bahwa hawkish inilah yang menjadi alasan kenapa bagaimana pergerakan itu bisa saling berkontraksi antara si Michelle Bowman dan Patrick Hacker ya, yang satunya bilang hawkish, yang satunya bilang dovish. Inilah yang membuat bagaimana pergerakan dolar kemarin benar-benar mencapai nilai yang sangat luar biasa. Dan di samping itu juga data seperti yang telah saya bilang bahwa data inflasi yang IHK, indeks harga konsumen CPI, yang membuat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat signifikan. Selanjutnya kita bisa lihat juga di Euro USD. Kita bisa lihat rekan trader untuk Euro USD, rekan trader pada prinsipnya Euro USD ini selama dia ini trennya ini agak datar-datar aja selama 2 minggu terakhir ya. Dan kalau kita lihat juga ini diakibatkan karena penguatan ekonomi Amerika yang sudah mulai menuju seperti apa yang diprediksikan, membuat bagaimana Euro USD secara garis besar kalau kita lihat selama 2 minggu kan datar ya, tapi tendensi pelemahan ini sangat kuat akan terjadi ya. Tendensi pelemahan sangat kuat terjadi walaupun dia sempat menuju ya sampai di posisi di 1.10625, tapi akhirnya dia turun dan ditutup di posisi 1.09459. Untuk pound sterling rekan trader, seperti yang kita lihat di sini, pound sterling masih tetap juga dia mengalami pelemahan walaupun secara garis besar kita lihat bahwa menurut data yang dikeluarkan oleh statistik Inggris terutama pada hari Jumat kemarin bahwa pertumbuhan ekonomi negara Inggris ini pada kuartal kedua adalah sebesar 0,2% ya, jika dibandingkan dengan kenaikan 0,1% pada kuartal pertama. Dan inilah yang menyebabkan bagaimana masih tetap terjadi penekanan terhadap
pound sterling, dan kita bisa lihat bahwa Bank of England akan mempertahankan tetap ya sikap hawkish setidaknya hingga akhir tahun 2023. Kita bisa lihat secara teknikal terjadi pelemahan di sini ya. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat gold ini mengalami pelemahan yang sangat luar biasa sesuai dengan apa yang saya prediksikan. Pada prinsipnya rekan trader, kalau lihat ya Euro USD sesuai yang saya prediksikan ya, pound sterling pun juga sesuai dengan saya prediksikan. Saya bisa bilang bahwa dia menuju ke 1.26844 sesuai ya, walaupun saya bilang nilai terendah bisa saja terjadi sampai di 1.26308 ya. Begitupun juga gold. Gold saya memprediksikan dia bisa turun sampai di 1925.97. Walaupun saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level terendah di posisi 1906, dan memang terjadi rekan trader. Jadi pada prinsipnya apa yang telah saya prediksikan ini tepat ya. Sesuai dengan apa yang memang ya kenyataannya seperti kayak gitu ya. Untuk selanjutnya untuk USD yen Jepang rekan trader. Untuk USD yen Jepang saya memprediksikan memang ya tertinggi di 143.473, tapi saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia naik lebih tinggi lagi, dan di prediksinya saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia sampai di 144.642, dan itu sesuai dengan apa yang saya prediksikan. Nah, sekarang bagaimanakah untuk minggu depan rekan trader? Untuk minggu depan kita langsung to the point aja. Banyak kalender ekonomi yang terjadi. Nanti kita mulai pada hari Selasa, hari Senin tidak ada. Hari Selasa ada penjualan retail MOM ya, harap diperhatikan. Hari Rabu ada izin bangunan, harap diperhatikan, walaupun nanti nilai inflasi hari Rabu ada pada pound sterling. Hari Kamis tanggal 17, wah hari Kamis tanggal 17 ya, iya tanggal 16 bukan 26, 16 ya. Hari Kamis rapat FOMC. Nah ini dia. Rapat FOMC ini tanggal 16 Agustus. Ya, tanggal 17 Agustus dini hari. Mereka rapat ini spesial untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa. Jadi ada hubungan antara rapat FOMC dengan kemerdekaan Indonesia. Mereka akan mengucapkan selamat kemerdekaan buat Republik Indonesia. Tawa dulu kita rekan trader, jangan serius. Ya, ini FOMC ini akan terjadi. Wah ini bahaya ini. Ini bisa dolar bisa meledak ini. Bisa meledak ini. Dan nanti hari Jumat ada IHK inflasi dari Jerman. Jadi saya memprediksikan dolar akan meledak dan akan sedikit mengalami pelemahan di saat hari Jumat. Jadi hati-hati rekan trader. Dolar bisa meledak di minggu ini. Ini saya langsung bilang to the point buat rekan trader. Jadi hati-hati. Oke. Selanjutnya secara teknikal kita akan lihat di platform ini. Di platform rekan trader kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kalau kita lihat secara garis besar seperti kayak gini, saya masih bisa bilang bahwa dolar Amerika ini, rekan trader ya, saya bisa bilang bahwa dolar Amerika ini nanti, sabar rekan trader, saya lihat dulu ini dari tanggal ini sampai tanggal 18 ya. Saya bisa bilang bahwa untuk dolar Amerika nanti dia bisa meledak rekan trader, dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia masih punya peluang untuk naik lagi lebih tinggi, walaupun saya tidak mau bilang dia bisa saja sampai di level tertinggi di sekitaran sini rekan trader ya, walaupun nah sekitaran situ ya 103.658, dan hati-hati pelemahan itu pun juga bisa sampai di 101.573 atau di seputar yang paling rendah di 101.383. Oleh karena itu saya bisa bilang untuk indeks dolar Amerika ya, saya bisa bilang bahwa pergerakan minggu depan akan terjadi sampai di sini rekan trader. Nah ini dia ya. Walaupun sebenarnya tinggi sih ya, sini tinggi antara 101.775 sampai 103.458, walaupun kalau terjadi pelemahan dia masih saja bisa sampai di level paling terendah di seputaran sini ya, dari tanggal ini sampai tanggal 18 ya. Nah, selanjutnya rekan trader, untuk ya Euro USD. Untuk Euro USD rekan trader, saya bisa bilang bahwa pergerakan dari Euro USD pada minggu depan masih tetap menurut analisa saya tendensi bearish masih tetap kuat. Tendensi bearish masih tetap kuat rekan trader, dan saya bisa bilang bahwa bearish ini dia bisa turun malah sampai di level terendah, saya bisa bilang di sekitaran 1.08485. Saya bisa bilang sampai situ. Tapi hati-hati pembalikan arah juga. Pembalikan arah bisa sampai di 1.0838.
Oleh karena itu, arah pergerakan yang terjadi, saya bisa bilang di sekitaran sini rekan trader. Nah, nah sini ya. Nah sini. Antara, ini saya sabar rekan trader. Ini saya hapus dulu. Oke. Jadi pergerakannya ini bisa terjadi di antara sini rekan trader. Nah, sabar. Nah, ini ya. Ini terendahnya di situ, tapi terendahnya itu dia menurut saya dia bisa sampai di posisi 1.08485 sampai paling tertinggi di seputaran 1.10838, walaupun saya tidak terlalu yakin dia bisa naik ke atas ya. Untuk pound sterling rekan trader, pound sterling menurut hikmat saya, ini kita udah berbicara pakai hikmat rekan trader. Menurut hikmat saya, pound sterling ini masih punya peluang mengalami pelemahan. Masih rekan trader. Walaupun dia agak sedikit mungkin awal-awal minggu agak sedikit naik sedikit, tapi pada prinsipnya pelemahan masih bisa saja terjadi, dan saya bisa berasumsi bahwa pelemahan ini bisa sampai di level paling terendah rekan trader di seputaran ini. Nah, ini dia ya. 1.25680. Ini saya bisa bilang, dan hati-hati kalau terjadi penguatan dia yang paling sempurna kalau menurut saya di seputaran sini rekan trader. Ya. 1.27803. Oleh karena itu, saya bisa memprediksikan bahwa untuk pound sterling dia akan bergerak di antara 1.25680 sampai 1.27803. Walaupun tidak tertutup kemungkinan kalaupun terjadi kenaikan, dia juga bisa naik sampai di level paling tertinggi sini. Tapi saya tidak terlalu yakin rekan trader. Saya tidak terlalu yakin dia akan naik sampai di level 1.28148. Bagaimanakah untuk gold? Nah, ini dia. Rekan trader, kalau saya melihat gold, saya bisa memprediksikan bahwa gold ini masih punya peluang dan tendensi pelemahan rekan trader. Gold ini masih punya peluang dan tendensi pelemahan yang terjadi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa gold pada minggu depan dia ini masih punya peluang untuk ya melemah sampai di posisi sini rekan trader 1891. Dia masih bisa keluar. Saya tidak mau bilang sampai di level paling terbawah sini, menurut saya terlalu jauh, tapi 1880 terlalu jauh, tapi 1891 masih bisa. Tapi hati-hati, kalau terjadi kenaikan, dia akan mencoba naik kembali lagi, dia naik sampai di posisi 1947. Walaupun menurut saya terlalu jauh sebenarnya. Nah, sini ya rekan trader ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia, walaupun menurut saya dia masih bisa juga turun sampai di level paling terendah di sekitaran sini nih. Nah, ini dia Nah, ini dia ya. Jadi sebenarnya dia akan bergerak antara 1891.74 sampai 1847.59. Itu adalah pergerakan yang akan terjadi pada gold. Sedangkan untuk USD Yen Jepang saya bisa bilang bahwa tendensi bullish ini masih kuat rekan trader. Masih kuat. Ya, dan saya bisa memprediksikan tendensi bullish walaupun dia tidak terlalu bullish banget ya, tapi dia masih punya peluang bullish pada minggu depan ya. Nah, oleh karena itu saya bisa memprediksikan di sini rekan trader bahwa untuk minggu depan bullish itu masih bisa saja naik dengan level paling tertinggi itu di seputaran 147.137. Tapi sekali lagi hati-hati, dia bisa turun sampai level terendah di seputaran 141.953. Nah, sini ya. Nah, menurut saya dia akan bergerak sampai sini. Nah, ini adalah level pergerakannya. Ya sebenarnya saya udah tandain rekan trader, kalau lihat arah yang saya bikin kan udah ada tandanya. Sebenarnya dia udah tandanya nih selama 1 bulan ini dia kebanyakan dia akan naik. Nanti setelah dia turun habis itu dia naik ya. Jadi secara garis besar saya bisa bilang bahwa USD Yen Jepang akan mengalami penguatan dari 141.953 range-nya sampai 147.137 ya. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, pada prinsipnya analisa mingguan yang telah saya bawakan ini dia akan bergerak sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan. Dan kalau rekan trader lihat selama 1 minggu saya prediksikan, saya bisa bilang bahwa potensi peluang tepatnya prediksi saya itu di sekitaran hampir 90% naik ke atas. Ya karena kita sebenarnya paling gampang kalau kita trading panjang, swing lebih gampang untuk kita analisa ya. Oleh karena itu kita bisa lihat dari
apa yang terjadi pada fundamental, sentimen apa yang terjadi, setelah itu kita akan mencoba mengkombinasikan dengan analisa teknikal. Oke rekan trader, hati-hati sekali lagi tanggal 16 Agustus hari Jumat dan tanggal 17 Agustus dini hari, satu dini hari rapat FOMC. Kita akan lihat apakah FOMC akan membuat dolar Amerika naik atau membuat dolar Amerika turun. Tapi yang paling penting adalah tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Oke rekan trader, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beranalisa dan semoga apa yang saya analisakan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam profit Indonesia.